Ya, selamat berjumpa kembali bersama kami TVRI Sumatera Utara. Pemirsa di rumah yang kami sayangi dan kami cintai, tentu satu doa yang istimewa untuk kita bersama adalah semoga kita tetap sehat walafiat. Hari ini TVRI Sumatera Utara seperti hari biasanya dalam satu bingkai Markombur. Tema kita adalah peluang ekspor Sumatera Utara. Tentu satu hal kita bersama, siapapun, bagaimanapun, ingin satu peningkatan yang luar biasa untuk nilai ekspor di Sumatera Utara. Tentu saya kalau kata orang Deli bilang, keladi batang keladi, jangan ambil keladi di kota Sidipuan. Saya berbicara tidak sendiri, tapi didampingi oleh seorang perempuan. Udahlah, kalau kata orang dari Padang Sidimpuan ditangkap orang burung gelati, ini seorang perempuan pandai berbicara, elok pula berwajah cantik. Ini dia. Siapa dia? Tak lain tak bukan adalah Nur Hasanah. Baik, ini kalau udah dipantunin sama Bang Munir, ini lain dia udah. Rasanya tuh udah makin semangat Bang Munir. Bukan semangat, harus semangat 45. Semangat 45 kita ya. Apalagi yang kita bahas hari ini nih cukup kritis ya, peluang ekspor Sumatera Utara. Sebenarnya bagaimana sih sebenarnya peluang ekspor di Sumatera Utara ini? Apakah mengalami penaikan atau malah penurunan? Ini bakal kita bahas lebih dalam bersama narasumber yang telah kita hadirkan bersama. Yang pertama ada Bapak Dr. Andus Hendrik Sitompul MM selaku Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Sumatera Utara. Ya, Selamat sore Pak. Sore Bu, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Luar biasa ya. Penuh harapan ekspornya meningkat terus. Ini goalsnya ya, udah disampaikan di awal ya. Baik, juga hadir bersama kita Bang Munir. Anak muda yang punya talenta. Oke. Ini luar biasa. Yang setiap hari dengan angka-angka. Sampai 0, sekian digit harus diperhitungkan Analisisnya juga. itu detail kali ya kan Bang Munir kan. Tak lain tak bukan adalah Bapak Gunawan, pengamat ekonomi kita. Ini luar biasa ini. Karena kenapa? Beliau ini senantiasa setiap saat harus detail, menit demi menit, detik demi detik. Harus tak update boleh terus. Ketinggalan, harus update. Angka-angkanya ini naik atau turun ya. Ini pokoknya nanti kita bahas nih sama Bang Gunawan ya. Betul. Ini luar biasa. Satu kebahagiaan kita juga, kami mengajak pemirsa di rumah untuk dapat bergabung dengan kami dalam satu dialog interaktif ke nomor 0811 6100386. Sekali lagi 0811 6100386. Jangan lupa hubungi kami. Kita akan berbicara. Tentu pula cerita yang bermakna, apapun boleh kita ceritakan, tapi bisa menyelesaikan segala problema. Benar sekali. Minimal kita tidak galau, kita tahu masalahnya, kan gitu. Iya, tapi kita sapa juga nih Bang Munir, pemirsa yang nonton kita melalui live streaming TVRI Sumatera Utara. Mungkin teman-teman yang mempunyai pertanyaan boleh ketik di kolom komentar, nanti bakal kita berikan pertanyaan kepada narasumber yang memang sudah ditujukan. Iya. Mungkin untuk mengawali pembicaraan kita kali ini nih, nampaknya Pak Hendrik udah tak sabar nih ya. Mungkin banyak permasalahan ini Pak. Kira-kira apa kalau ini Pak sebenarnya? Kalau kita bilang bukan nggak sabar. Udah geram aja aku. Iya, ini udah gerah kali nih gitu ya. Baik, silakan Pak Hendrik. Silakan Pak Hendrik. Ya, makasih. Selamat sore para pemirsa TVRI Sumatera Utara, Bang Munir, Pak Ibu Hasanah, Bang Gunawan. Ya, terima kasih atas undangannya dan ini memang waktu yang saya tunggu-tunggukan dengan topik kita yang sangat seksi nih, ya. Karena kalau kita bicara ekspor itu adalah bicara pendapatan negara, betul ya, dan juga termasuk masyarakatnya. Nah kalau kita melihat, kita amati ekspor Sumatera Utara ini bukan cenderung menaik, adalah cenderung menurun, ya. Dan saya bisa proyeksi ke depan, 5 tahun ke depan, ekspor Sumatera Utara stagnan dia. Karena apa? Karena memang dari hulunya tidak dikelola. Ekspor itu bukan hilirnya dikelola, tapi hulunya harus dikelola. Artinya sumber dayanya, komoditinya harus diolah. Karena kalau hilirnya diolah itu berarti trader yang bermain. Kita mau membangun para pemilik komoditi, itu sebenarnya yang harus kita bangun. Nah, disinilah peran pemerintah. Apabila ekspor Sumatera Utara mau meningkat, ayo pemerintah harus campur tangan dari hulu. Ya, jangan menerima devisanya aja. Ya, kita juga perlu memperhatikan petani, pemilik komoditi itu harus kita perhatikan.
Itu yang saya kira strategi kita untuk meningkatkan ekspor di Sumatera Utara. Kembali lagi, bisa kita kerjakan ini bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Utara ini terkait dengan ekspor di Sumatera Utara. Itu dulu sementara pembicaraan. Ini luar biasa. Artinya udah mulai terkuat. Oh, ini yang bermain kalau di tingkat hilir ini trader. Trader, benar. Kalau istilah keren lapangan, tahu? Calo ke calo. Iya, pihak ketiga ya kita, ya. banyak orang nggak ngerti trader. Jadi biar paham semua kita bilang aja calo-calo lah. Calo-calo, ya kan. Jadi Harus bilang itu ya. ya artinya harus kita gamblang. Alasannya kenapa? Begitulah. Kadang-kadang penyampaian dengan kata-kata yang istimewa, hasilnya istimewa. Cuman bagi masyarakat bawah tak istimewa dia. Kan gitu, ini dia. Baik, ini kita juga ingin mendengar nih tanggapan dari Bang Gunawan, bagaimana Bang? Iya, setuju ya Pak Hendrik bilang tadi bahwasanya 5 tahun ke depan kemungkinan besar ekspor kita stagnan. 2023 ekspor kita tuh anjlok 19, berapa persen dibandingkan 2022. Bayangin 2022 masih ada Covid loh. Oke. Nah, di 2023 anjlok gitu loh. Kan nggak wajar sebenarnya kan fenomena itu kan ya. Seharusnya kan di 2023 ekonomi membaik, Covid-nya hilang, aktivitas ekonomi menggeliat dong. Ini tidak demikian. Ini nggak demikian. Malah kebalikan gitu loh. ya. Kebalik ini sebenarnya. Kalau seandainya Pak Hendrik bilang 4 hingga 5 tahun mendatang ini stagnan, mikirnya begini, berarti ekonomi Sumut ke depan nih, 4 tahun 5 tahun ke depan, ini apa yang mau diandalkan? Nah, gitu cara berpikirnya. Kalau seandainya nih ya, beliau tadi kan nyatakan 4 hingga 5 tahun ke depan. Hari ini kita ngelihat Jepang resesi. Resesi itu dampaknya begini, berarti ekonominya negatif tumbuhnya. Mereka bukan tumbuh malah mundur gitu loh. Oke, kalau mundur ekonominya tumbuhnya negatif, secara otomatis permintaan barang ke Sumatera Utara itu akan turun, ya kan? Setelah Jepang, giliran Jerman. Setelah Jerman ada Inggris. Bayangin, Inggris, Jepang, Jerman. Urutannya kemarin begitu. Kalau ini terjadi nih, dan ini berkepanjangan, saya justru khawatirnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara ini akan melambat lebih dalam. Kita tahu bahwasanya salah satu pendorong pendapatan masyarakat Sumatera Utara itu yang paling banyak disumbang adalah sawit. Betul. Sawit ya? Nah, ekspor ini sawit yang paling besar ya kan Pak Hendrik? Oke. Kalau ini melambat gitu loh ya. Gimana kita mau mengharapkan, orang Sumut itu mengharapkan, oh kapan nih gaji kita mau naik gitu loh. Kapan nih pendapatan kita mau naik gitu loh. Selama ini pertumbuhan 5%, 5,01% ini bansos yang bermain gitu loh. Ini bansos yang menyuplai itu semua gitu loh, bukan ekspornya. Kalau kita bicara ekspor, ini bicara fundamental. Artinya landasan ekonomi kita ini tumbuh kayak sebuah rumah, fundamental itu ya mereka, ya ekspor itu tadi. Itulah yang menunjukin gambaran bahwasanya oh Sumut tuh bagus loh ekonominya dari ekspornya itu. Nah kalau dia melemah terus mau gimana? Kan gitu kan ya. Beliau tadi bilang bahwasanya ini di hulunya harus perbaikin. Oke, kita sepakat bahwasanya mulai dari hulu ini perbaikin. Ekspor kita tuh gak hanya sawit, ada karet, ada kopi, ada produk tambang gitu kan, ada kayu gitu loh. Yang jadi persoalan 2024 ini kita berhadapan lagi yang namanya kebijakan undang-undang anti deforestasi yang dikeluarkan oleh EUDR, singkatannya itu dari Eropa tuh. Bayangin itu. Kalau itu diberlakukan, ada lahan sawit yang nilai mereka ini, wah ini masuk dalam dalam pelanggaran yang undang-undang yang mereka buat gitu loh. Ini ekspor kita ini mau gimana? Kita bakal kehilangan 10% ekspor kita di Eropa. Bayangin, itu kan ancaman sebenarnya. Walaupun dalam hitung-hitungan kita gitu kan, nggak mungkin juga Eropa begitu berani gitu ya untuk menutup ekspor minyak sawit gitu. Karena ini minyak sawit ini murah buat mereka, kan gitu ya. Tetapi kita juga perlu khawatir kan, kenapa? Mereka sudah mengeluarkan undang-undang, kan begitu. Berarti apa? Lobbynya nih, pemerintah harus melobi nih. Pemerintah harus melobi pihak-pihak yang ada di negara-negara yang tergabung dalam euro itu tadi, kawasan zona euro itu tadi, untuk tetap bisa melakukan kinerja untuk tetap bisa mendorong ekspornya mereka gitu loh. Karena kita nggak tahu kan, ini masalah ini muncul dikarenakan apakah karena produknya Sumut ini benar-benar memang dia itu menurut mereka tuh emang benar-benar ini melakukan deforestasi, atau justru ini hanya karena persaingan dengan minyak-minyak yang lain. Ya kan Eropa tuh punya minyak kedelai, biji matahari, begitu kan ya. Ini mahal. Jenis-jenisnya ya. Iya, ini mahal, tapi sawit ini lebih murah. Sawit begitu dikonversi jadi banyak barang-barang konsumsi, ini produk turunnya banyak banget. Sementara mereka terbatas. Nah, ini isu-isu ini nih yang perlu, kalau saya pikir selain hulunya diperbaikin,
pemerintah datang nih melakukan negosiasi ke negara-negara Eropa bahwasanya kita tuh udah melakukan yang benar loh, gitu kan ya. Kita tuh jangan cobalah, jangan kampanye hitam terhadap produk-produknya kita tuh jangan coba dilakukan lagi deh, bilang gitu kan ya. Toh juga pada saat kalian nanti menutup ekspornya atau menutup impornya dari kita, kalian juga akan dirugikan, inflasi kan bakal naik. Kenapa? Karena kalian juga membutuhkan sawit yang sejauh ini jadi salah satu sumber bahan bakar, bahan pangan di negara Eropa dengan harga yang lebih murah dari produk sejenis yang dihasilkan oleh mereka. Nah ini yang penting sebenarnya gitu loh. Kenapa kita harus melakukan seperti itu? Karena kita tahu ke depan nanti pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara juga akan stagnan dengan kecenderungan melambat. Jangan salah loh, jangan salah. Kita nggak bisa berharap nih pertumbuhan ekonomi ini bisa tumbuh di atas 5% lagi. Udah nggak ada di situ lagi zamannya. Ini di bawah 5% terus ini. Betul. Di lama 5% terus. Ditambah lagi ada perang yang kadang-kadang ini mengganggu ekosistem secara keseluruhan. Ya kan, belum lagi gangguan cuaca yang mengakibatkan bisa gagal panen, harga mahal. Ya kan, ini banyak gitu loh. Jadi apa yang disampaikan Pak Hendrik harusnya direspon. Ya kan? Kenapa? Pada saat mereka bisa merespon ini, saya yakin kita akan lebih pede lagi bahwasanya pertumbuhan ekonomi ke depan ditopang dengan fundamental yang baik yang tercermin dari kinerja ekspor yang membaik. Itu yang paling penting. Oke, itu ya intinya ya. Ya. Oke. Jadi ini luar biasa, artinya kenapa? Kalau saya lihat ini terjadi penurunan begini. Artinya secara cadangan devisa untuk Sumatera Utara di luar negeri gawat juga kan gitu. Pastinya. Itu udah pasti. Otomatis kan. Itu udah pasti. Luar biasa. Artinya makin terbuka dia, makin enak nih. Makin enak. Okay. Ya kan? Cuman ya kalaupun begitu perlu juga kita tanya kepada Pak Hendrik. Karena kenapa? Pak Hendrik katakanlah punya kawan-kawan yang tergabung dalam yaitu perusahaan ekspor Indonesia Sumut, yang suka tidak suka merasakan dampak langsung ke basis kan gitu. Dukungan daripada stakeholder misalnya bea cukai, dinas terkait, dinas perindustrian perdagangan, armada perhubungan ataupun ya. perhubungan ini gimana? Oke, baik Mas Munir. Gini, kalau kita bicara ekspor, berarti ada pemilik barang, Ya, dan ada yang membutuhkan barang. betul. Kan itu Ya. prinsipnya Ya. dulu. Nah, kita mau jual barang itu ke luar negeri, Bang. Bukan lokal, bukan domestik. Ya, betul. Artinya pemilik barang tak akan mungkin dia bisa menjual luar negeri kalau nggak ada perantara. Betul. Kan betul. Nah, ini yang dibutuhkan perantara ini siapa gitu loh. Satu perantara yang paling penting itu adalah pemerintah. Kenapa? Karena apa? Karena pemerintah lah yang mampu mengkampanyekan, mempromosikan produk-produk yang ada di Indonesia, Betul. khusus Sumatera. Betul nggak? Makanya rekomendasi saya dulu, semua atasé kedutaan besar diwajibkan ada atasé perdagangannya yang menjual, yang mempromosikan semua produk-produk di Indonesia. Tapi hari ini kan tidak gitu loh. Sebenarnya kita sangat punya memungkinkan produk-produk kita terjual di pasar internasional. Karena kita pemilik komoditi dari hulu, nggak akan mungkin jual langsung kan? Betul. Kan harus ada perantara. Ada trader, ada pemerintah. Nah ini yang harus sebenarnya bergerak bersama. Jadi prinsip ekspor ini adalah ada pemilik barang, ada yang membeli. Dan yang membeli ini adalah luar negeri. Gitu. Nah ini harus ada perantara. Berikutnya, dalam mengelola ekspor ini kan tidak seperti kita jual beli barang di domestik, tidak. Ada syarat-syaratnya, ada dokumen-dokumennya yang harus kita penuhi untuk melakukan ekspor. Nah ini juga harus dipahami para pemilik barang. Tapi nyata-nyatanya hari ini, kalau kita cek, kita data pemilik barang dengan dia melakukan ekspor sedikit sekali gitu loh. Pemilik barang ini justru tidak melakukan ekspor langsung, tapi dia cenderung adalah memberikan komoditinya, ekspornya itu kepada pihak lain. Kasih contoh Bang. Ini apa nih? Sawit, ada tanam sawit. Ya. Tanam sawit jual kemana Bang? Cina katakan. Bukan India. Bang, maksudnya kita pemilik sawit nih. Perusahaan. Nah ini, saya punya lahan sawit nih. Abang punya lahan sawit. Kita jual kemana? Agen. Agen jual kemana? Ya, PKS. Ya kita PKS kan. Ya, jadilah minyak CPO. Nah CPO kemana jual? Berarti kan tertentu ini kan. Ini kan perdagangan tertentu. Artinya ada orang-orang, ada perusahaan tertentu yang mengelola ini. Kenapa? Ini kan bukan barang bebas. Betul. Ini bukan barang bebas seperti kita jual cabai, kita jual beras. Ini bukan barang bebas. Artinya orang tertentu. Makanya
ekspor CPO misalnya itu sangat rentan dengan kartel. Itu contoh. Karena apa? Karena dari hulu sampai hilir dia kelola sendiri. Biar tahu nih adik-adik sekalian, Bapak sekalian. Itu ekspor dia ke sana, itu perusahaan dia di sana di luar negeri. Kita kira kan, oh devisa kita didapat nih, ya kan? Misalnya 10 juta US ekspor dapat devisa, itu perusahaan dia yang di sana. Kita bilang neraca perdagangan, wah bu bagus nih, kosong itu semua itu. Makanya saya bilang sama BI, Bank Indonesia semestinya sebelum eksportir itu melakukan penjualan ekspor kembali, dia perlihatkan dulu 60% devisa itu harus balik dulu. Iya. Cocok kita. Itu saya bilang, tapi nggak bisa gitu loh. Nggak boleh dia mengekspor lagi, tapi devisanya nggak dapat kita. Hasil jualan dia itu nggak nampak. Tapi neraca perdagangan, waduh, neraca perdagangan Sumatera Utara keren banget sekian, padahal kosong isinya. Gimana nih bang? Abang gua nanti komentar. Oke. Sedap. Wow, ternyata semuanya yang data. Begitu dieksekusi, dilihat di lapangan, realita nol. Nonsen ya. Jadi itulah dia ya, artinya begini. Nah, saya tampung lagi bang. Oke, silakan Pak. Nah, ini kan saya tadi membuka aja dulu Iya. bagaimana flow-nya seorang ekspor itu dulu. Nah, terkait kita sebagai asosiasi perusahaan, memang kita ada anggota. Dan ini yang sering kami stressingkan gitu loh. Kami terpaksa melakukan stressing kepada anggota-anggota yang betul-betul punya komoditi spesifik gitu loh. Ada ekspor bunga gitu, tahu yang ekspor bunga dari beras tagisan atau kan? Jadi spesifik supaya dia bisa melakukan sendiri. Tapi kalau produk-produk itu produk umum atau produk yang yang susah dibeli itu akan beda lagi. Paling penting di sini bang sebenarnya, saya sebagai eksportir, buyer betul-betul dibawa ke lokasi. Tapi ini jarang bang. Dia hanya trader ini aja, hanya surveyor ini aja yang mereka percayakan, betul kan bang? Kan jarang, surveyornya aja. Akhirnya apa? Yang makan itu yang di sini, yang di hulu itu tidak petani. Betul. Makanya kami sebagai asosiasi, bagaimana membina para pemilik komoditi ini sampai supaya meningkatkan. Kami ajari dia supaya ekspor. Kami ajari dia, kami edukasi supaya melakukan ekspor sendiri. Walaupun tidak langsung, paling tidak kami coba untuk akses di luar negeri bisa komunikasi. Kira-kira gitu bang, cara kita untuk meningkatkan ekspor. Ini luar biasa sekali ya. Ini kita sebenarnya pengen bagaimana tanggapan dari Bang Gunawan. Tapi sebentar dulu, karena gini, yang jelasnya apapun itu, kerakap batang kerakap, jangan ditebang si batang timun, bercakap kita bercakap. Sebelum kita lanjutkan, elok kita dengarkan musik sambil minum. Oke, untuk kita silakan Bung Ben. Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi, tetap pada peluang ekspor Sumatera Utara. Bicara ekspor adalah bicara pendapatan negara. Tentu bagus ekspornya, maka cadangan devisa negara, cadangan devisa daerah juga akan bertambah bagus. Tentu untuk mengupas ini perlu kita tahu banyak. Kadangkala masyarakat menggeliat juga ingin bertanya. Jadi bagi pemirsa TVRI di rumah yang kami sayangi, yang ingin ikut langsung berbincang dengan kita, silakan hubungi kami ke 0811 atau 6100, sekali lagi 0811 6100 386. Jangan lupa kami nantikan ya. Oke. Ini kita kembali lagi ya. Betul. Saya ingin ke Bang Gunawan. Ini kan kalau kita berbicara isu terkini kan apa-apa mahal nih habis pemilu ya. Apakah ini ada sebenarnya kaitan yang dikatakan oleh Pak Hendrik tadi? Boleh silakan. Siap. Jadi gini nih ya masyarakat perlu tahu, wajib tahu bahkan. Kalau ada kebijakan pemerintah yang mengimpor nih untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari seperti yang kita tahu sekarang ini beras, ya beras. Kita ngimpor beras itu bukan pakai rupiah loh, pakai US dollar atau mungkin pakai mata uang asing lainnya. Selain beras kita juga ngimpor kedelai. Ingat loh, ini tahu tempe yang makanan khas Indonesia. Itu bahan bakunya diimpor. Oke. Selain kedelai ada juga yang lain yang nggak kalah penting, bahan bakar minyak BBM.
Oke, itu duitnya dari mana? Dari Ya mana kan? itu Nah, Bang? dari mana? Oke. Kan uangnya beliau-beliau ini kan, uangnya Pak Hendrik dan kawan-kawan kan. Pada saat Pak Hendrik menjual barang keluar, dapatlah mata uang asing, katakanlah US dollar, ya kan, dibawa pulang nih sama Ke beliau, Indonesia. dikonversi, dijual dolarnya, dapatlah rupiah. Itulah untuk gaji karyawan, untuklah untuk bayar-bayar kewajiban perusahaan yang lainnya. Nah, dolarnya tadi dipegang oleh Bank Indonesia dalam bentuk cadangan devisa. Betul. Ya kan, digunakan untuk kebutuhan impor. Membeli beras, beli BBM, beli kedelai. Apa yang nggak kita impor? Ayo, kan banyak nih Banyak. komoditas pangan yang kita impor. Kalau tiba-tiba misalkan kita lihat kinerja ekspor sekarang ini terus melemah, ya, melambat gitu kan ya. Berarti kan kita punya gambaran bahwasanya ke depan kita nggak punya kemampuan ekspor yang seperti sekarang. Kemungkinan kita akan kecenderungan turun. Betul. Kalau tiba-tiba cuaca buruk nih, Ekstrim ya. cuaca buruk ekstrim kayak sekarang kan ekstrim di Jawa, ekstrim El hujan, Nino ya, El dan lain Nino. sebagainya. Di sini keringnya luar biasa, panasnya luar biasa gitu kan ya. Udah kebalik ini. Kalau ekstrim dua-duanya, harga pangan terganggu, produksi pangan terganggu, terus nanti kita nggak punya uang nih untuk impor, gimana kita mau menyediakan bahan pangan itu? Nah, kan ini bukan hanya ini ya, bukan hanya lingkaran sehat, tapi ini ancaman besar loh bagi ketahanan pangan kita di masa yang akan datang. Gitu ya. Kita kan nggak bisa 100% bergantung dengan alam. Alam itu nggak bisa diprediksikan loh. Dia mau kemana itu manusia itu nggak ada prediksikan gitu. Prediksinya jaga-jaga pendek gitu, tapi nggak ada yang akurat 100% kan. Nah, kalau itu terjadi sementara Pak Hendy dan kawan-kawan nggak mampu meningkatkan kinerja ekspor, nah ini mau gimana? Ditambah lagi resesi lagi terjadi nih di banyak negara nih. Ya kan? Cina melambat. Ya kan, kita tuh ya berdagang itu Sumatera Utara yang paling sering Cina, India, Jepang, ya kan, Cina, India, Jepang, Pakistan. Nah, Amerika Serikat Betul. ini masih ada ancaman resesi di tahun 2024. Cina diproyeksikan melambat, Jepang udah resesi, Eropa menyusul setelah Jerman. Ya kan kacau kan sebenarnya kan. Untuk menjaga ketahanan pangan, untuk menjaga ketersediaan bahan pangan di tanah air, ya bukan ketahanan pangan maksud saya, ketersediaan bahan pangan di tanah air, itu kita harus bersandar bagaimana kemampuan kinerja ekspornya Pak Hendrik dan kawan-kawan, biar supaya bisa menopang dari sisi cadangan devisa itu tadi. Kalau enggak nih, berarti kita bukan berhadapan dengan masalah ekspor yang turun aja, tapi kita berhadapan dengan kemungkinan kelangkaan bahan pangan di masa yang akan datang, Betul. harganya mahal banget, inflasinya tinggi, pertumbuhan ekonomi melambat, ya kan ya. Jangan-jangan resesi ujung-ujungnya kayak tahun 97-98 kan. Kan berbahaya gitu loh. Ini kita udah bangun early warning system, harusnya dari sini, dari apa yang disampaikan beliau, kita harusnya itu udah waspada gitu loh. Karena saya juga mikirnya kemarin-kemarin ini kita masih terfokus, wah pertumbuhan ekonomi 5%, ya berapa persen gitu, tapi kita nggak ngelihat ekspor ini anjlok loh, gitu loh. Kita di situ loh. Nah, tambah lagi gini nih, devisa kita itu disumbangkan oleh Jepang itu peringkat keempat kalau untuk Sumatera Utara setelah Amerika Serikat, India dan Cina. Oke, kalau seandainya ini devisanya makin turun nih, makin melemah nih, ya kan ya. Terus dikatakan beliau tadi kan, itu devisanya nyangkut tuh di negara lain, nggak pulang nih, mau gimana lagi dong, ya kan? Kan makin serius masalah itu kan. Ya, berarti kan begini ya, di saat situasi ekonomi kita itu melambat, orang ini pun pengusaha tadi, beberapa pengusaha oknumnya itu tadi, itu juga nggak percaya kan dengan ekonomi kita kan. Betul. Ini yang harus dipahamin. Artinya kita butuh kebijakan yang bisa memberikan reward and punishment di situ. Lebih tegas harusnya. Lebih tegas biar supaya mereka mau membawa pulang. Tujuannya bukan hanya bicara kalian punya kewajiban untuk membawa pulang ini, tetapi ini demi keberlangsungan ini. Keberlangsungan bangsa ini. Ini kita demi kemampuan kita dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ini dari ekspornya itu tadi. Gitu loh. Ini kan tidak. Yang diekspor berapa, yang dijual dalam bentuk cadangan devisa berapa, kan gitu kan ya. Tidak kita lebih sesuai, gampang, itu nggak sulit sebenarnya memperkirakan. Harga CPO misalkan ya, kita bicara CPO atau mungkin produk yang lainnya, dijual, berapa kuantitasnya, berapa mata uang rupiahnya pada saat dia dijual, berapa harganya. Itu kan kita bisa mengkalkulasikan estimasi pendapatan dari cadangan devisa harusnya sekian. Nah sekarang kita tinggal lihat, berapa sih yang dieksekusi dari US dollar ke rupiah yang ada di bank-bank umum tadi, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, pokoknya bank devisa itu tadi, itu berapa untuk wilayah Sumatera Utara. Kalau gapnya terlalu jauh, nah ini uangnya kemana? Gitu loh. Ini palasnya di mana nih? DHI-nya itu yang harusnya masuk kemari, ini kemana devisa hasil ekspornya nih? Nah itu yang perlu dikejar.
kalau menurut saya gitu loh. Jadi jangan dibiarkan gitu kan ya. Kenapa? Perlambatan ekonomi negara lain, resesi itu jadi ancaman serius buat negara kita, terlebih kalau ekspornya ini terus turun dalam di tahun 2024 nanti nih. Kita lihat nanti di akhir tahun itu nanti resesi seperti apa. Nah itu dia yang perlu dipahamin gitu. Ini luar biasa. Artinya kupasan tajam ini kadang-kadang membuat awak nelaannya pun bingung. Karena kenapa? Jelasnya, rupanya tidak sesederhana itu ya. Nah, jadi gimana ini Bang Hendrik? Karena ya, terus terang aja, apalagi kita ketahui bersama Bang Hendrik pun sebagai legislatif Ya, di Republik Indonesia. ya, kita berharap banyak dengan beliau tahu tentang situasi bagaimana kebijakan-kebijakan yang nggak populer. Nah, ini dia kan. Makasih Bang Munir. Ya, saya ini selain Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, sebenarnya saya anggota DPR RI saya. Ya, betul. Alhamdulillah. Saya anggota DPR RI di Komisi 7 dari fraksi Partai Demokrat. Kebetulan saya dapil Sumut 1 di sini. Jadi memang kalau di asosiasi dengan komisi saya nggak nyambung, karena memang Komisi 7 itu adalah membidangi minerba, ya, energi lah gitu ya. Sedangkan ini kan ekspor, tapi tidak apa-apa, ini bisa kita kaitkan. Nah, kalau kita bicara dengan ekspor, ini unik sekali. Kalau kita cerita ekspor itu unik Bang. Jadi kadang-kadang kita berpikir begini, kalau meningkat ekspor, artinya berarti pendapatan dari masyarakat komoditi itu pasti meningkat. Betul. Belum tentu Bang. Belum tentu. Meningkat ekspor belum tentu pendapatan pemilik komoditi itu meningkat, belum tentu. Alasannya seperti apa Pak? Karena apa? Karena pertama adalah pemilik barang atau pemilik komoditi tidak dilibatkan langsung kepada importir, gitu loh. Dia nggak tahu, karena dia menjual barangnya melalui perantara. Karena perantara inilah yang menentukan harganya. Iya. Kan nggak tahu, pemilik komoditi nggak tahu. Misalnya kol atau buah, dia kan nggak tahu itu. Yang dari Brastagi sana, nggak tahu. Yang tahu itu adalah trader. Makanya ketika ekspor naik, belum tentu ini. Kenapa? Dia bisa harganya naik di sana, kan nggak tahu di sini berapa. Ya. Makanya sebenarnya yang punya pendapatan besar itu ya tradernya, bukan petaninya. Kita berpikir gini, waduh, ekspor di Sumatera Utara meningkat, artinya pendapatan petani akan meningkat. Enggak. Boleh disurvei nih Bang, Bang Gunawan. Apakah ada korelasinya peningkatan ekspor dengan pendapatan petani komoditi itu meningkat? No way. Itu uniknya, Pak. Jadi memang ekspornya dijaga gitu loh. Supaya jangan dipermainkan. Karena apa? Karena petani itu, pemilik barang itu kasihan dia, gitu loh. Kalau nggak didampingi, kalau nggak diayomi, mereka ini para trader ini suka-suka aja jual. Karena dia nggak tahu kan. Importir tahunya kan trader. Dia nggak tahu nih siapa pemilik barangnya. Yang penting dia misalnya mau jeruk. Produknya ya? Iya produknya. Tapi siapa nggak tahu, nggak peduli. Nah ini yang kadang-kadang pemerintah harus campur tangan di sini. Supaya diatur nih tata niaganya ini. Jangan artinya antara trader dengan petani jangan buat jarak terlalu jauh dengan harganya, harus pikirkan. Dan juga para trader harusnya dia juga mengayomi, membangkitkan semangat dari para pemilik komoditi gitu loh. Ada salah satu perusahaan ya yang terkenal sekarang produknya itu dalam kopi ya, saya nggak sebutkan. Mereka apa? Mereka memang mengayomi para petani kopi itu gitu loh. Mereka jaga gitu. Dia jaga sampai bibitnya diapain, ditanam terus sampai pasarnya. Walaupun ya kita nggak tahu ya benar bagaimana varian harganya. Tapi mereka lakukan, artinya dibina gitu loh. Jadi masyarakat tuh tidak khawatir nanti ini saya jual di mana ya? Kenapa sudah nampung? Nah ini juga memang hati-hati juga. Ada juga para trader ini menggunakan pola ijon. Kami ini para pemilik barang ini sering kena ijon Bang. Kenapa? Kami kan contoh gini. Kami misalnya kol, ini kan butuh pupuk segala macam, ya, kan butuh duit kami. Betul, kami pinjam dulu dong sama dia. Modal ya sebagai Iya modal kan. Akhirnya mau tak mau pasar kami ya terserah. Akhirnya harga produk kita pun juga berkurang. Suka-suka. Iya. Ini Bang, ini bagian orang survei, orang
konsultan harus memahami ini. Kami ini sering begitu, jadi sering bentur. Nah, untuk ini, untuk apa ya, kitanya pemerintah harus hadir, Pak. Jadi jangan dibiarkan para pengusaha ini melakukan B2B secara untuk khusus ekspornya. Jangan, harus didampingi, Pak. Ya, harus didampingi. Itu, maka saya bilang, peningkatan ekspor belum tentu pendapatan komoditi meningkat. Tidak. Enggak itu, Bang. Saya pastikan enggak. Itu makanya trader itu yang poya-poya gitu loh. Nah, ini yang pemerintah harus campur tangan gitu loh. Kalau boleh ya tradernya diberikan diinstal dulu, edukasi bahwa, dulu ya. Nasionalismenya harus ditingkatkan gitu loh. Supaya dan kalau bisa para petani, para pemilik ini dibangunlah, diberikan misalnya subsidi pupuk segala macam dibangun. Nah, ini yang sebenarnya harus diajari. Makanya kami sebagai asosiasi membuat sekolah ekspor namanya. Betul. Itu salah satu. Kami membuat sekolah ekspor. Sekolah ekspor ini adalah pesertanya adalah semua pemilik komoditi yang mau belajar ekspor. Nah, nanti kami panggil narasumbernya, bea cukai, karantina kami panggil. Kami ajari mereka ekspor supaya bagaimana ekspor langsung. Kami minta karantina ini pasar-pasar di mana nih, pasar komoditi di mana nih. Diakses mereka kemana ke pasar-pasarnya itu, kepada buyer-buyernya. Ini yang kami ajari. Itulah sekolah ekspor kami lakukan, Bang. Nah, itu. Tapi kita kan sibuk dengan bisnis kita, seharusnya yang melakukan ini adalah pemerintah, Bang. Jangan kita lah. Pemerintah yang harus membuat sekolah ekspor kepada pemilik komoditi di Sumatera Utara. Itulah solusi untuk meningkatkan ekspor. Itu demikian. Oke. Ini udah dikupas tuntas ya sebenarnya. Kita bilang kita harus pemerintah juga lah yang memperjuangkan. Ikut serta ya. Apalagi yang ku dengar pula tadi, apapun nanti Johnny John, Allah tengkulak aja. Bahasa yang lebih dikenal ya, Karena Bang, lebih banyak orang tahu tengkulak. Tengkulak. Udah calo-calo. Agen-agen. Agen-agen ya. Baiklah, itulah tadi calo, agen samanya. Dan jelasnya kita tetap duduk bersama, dengarkan musik sambil minum. Oke, untuk itu silakan Om Ben. Ya, pemirsa TVRI yang sangat kami sayangi dan kami cintai, doa kami tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tema kita peluang ekspor Sumatera Utara. Yang jelasnya satu hal, kami udah mulai sikit-sikit upaya terkupas. Artinya begitulah nasibnya daripada petani kita. Apapun alasannya di hulu sana tetap menangis, ya kan? Miris sebenarnya ya, Bang Munir ya. Di hilir yang menikmati, artinya di hilir pun yang menikmati pula. Tadi sebagaimana kita bilang, calo-calo tenggulak kan gitu. Nah, inilah dia. Jadi kalau tapi jangan pula kalian ku bilang calo-calo tenggulak jangan sakit hati, bukan salah apa, ini realita kan gitu. Ini nanti Bang Munir lewat mana pulangnya? Bukan maksudnya. Kalau kita bilang calo-calo kok marah pula orang. Ya memang begitu. Tren ucapan itu kan begitu. Mana ada lagi. Nah, jadi Nur Hasan, yang jelasnya Bang Gun pun nampaknya ini udah mulai, wah ini bahaya nih begini-begini. Kita dengarkan dulu pendapat Bang Gun. Gimana nih Bang Gun? Kalau sempat ini terjadi secara rutinitas terus-menerus, efek biasnya ke depannya bagaimana? Baik, mungkin bisa ditambahkan dari penyerapan tenaga kerjanya dan sudut pandang lain-lainnya ya. Silakan Bang Gunawan. Iya, gini. Industri pengolahan di Sumatera Utara itu sangat erat kaitannya dengan ekspornya. Betul. Itu yang perlu dipahamin. Ya, sektor pertanian kita bukan bicara tanam padi, tanam cabai itu hanya loh. Pertanian itu di bawahnya subsektornya tuh ada tanaman pangan, ada tanaman hortikultura, ada tanaman perkebunan, ada peternakan, ada perikanan gitu. Jadi semuanya ini masuk dalam satu subsektor. Oke, kalau seandainya sektor ini tumbuhnya melambat, ditambah lagi dengan kinerja ekspornya yang terus melambat, kita bertanya-tanya, kalau seandainya nanti kemampuan ekspornya terus turun, ini barangnya mau dikemanain? Oke, pemerintah bilang katakanlah, ini kita punya program biodiesel untuk mengatasi untuk meningkatkan konsumsi minyak kelapa sawit gitu kan ya. Oke, boleh gitu kan ya, boleh gitu. Tapi jangan lama-lama juga kalau emang itu mau terrealisasikan. Ya regulasinya juga harus cepat dimatengin gitu loh. Jangan sampai ini dibiarkan begitu aja, terus nanti ini ngambang, nguap gitu kan ya, terus nggak kejadian apa-apa. Sementara ekspor udah tertekan terus secara konstan gitu kan ya. Nah, kalau seandainya kita lihat misalkan kita bicara skenario yang paling buruk nih, ekspornya terus melambat ini.
Sektor mana yang akan terpukul? Semua sektor akan terpukul. Ya, kita lihat. Pertama, sektor pertaniannya sudah pasti akan terpukul. Tadi Pak Henry bilang bahwasanya ekspor harga komoditas naik, ekspor naik gitu kan ya. Itu belum tentu berkorelasi positif dengan kesejahteraan para petani kita yang di hulunya. Ya kan? Benar gak itu? Kebanyakan benar. Ya kan ya, kenapa? Rantai pasoknya terlalu panjang ini. Nah, rantai pasok terlalu panjang. Petani nggak tahu nih harga SPO di luar itu berapa, nggak tahu dia. Dia nggak tahu itu. Yang dia tahu berapa sih harga TPS yang jual ke PKS. Dia jual ke agen itu berapa. Sampai di situ doang. Ya kan ya, dia nggak tahu nih sampai ke atas itu seperti apa. Kalau seandainya pemerintah ingin menghadirkan bahwa rantai pasoknya ini dipangkas, berkaca sama Jepang, produk pertaniannya dibeli pengepulnya pemerintah di situ, ya kan? Pemerintah yang turun tangan tuh pemerintahnya, ya bukan lagi nanti oligarki yang baru-baru muncul itu, betul. Gitu loh, bukan di situ harusnya, gitu kan ya? Ini nggak buka-buka jam muda loh nih Bang Munir, ya kita nggak bisa sepelekan ini, kayak gitu ya. Oke. Penciptaan pengangguran, penyerapan tenaga kerja ke depannya gimana? Kalau ekspor melambat, kalau semua ekonomi yang tumbuh 5% ini didorong oleh belanja pemilu, bantuan sosial, atau mungkin nanti pekan olahraga nasional ada pilkada, gitu kan ya. Ya, is okay lah. Itu uang yang memang digunakan untuk konsumtif, untuk konsumsi, ya kan ya. Sehingga daya belinya seolah-olah terjaga. Tapi kan masyarakat bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah penciptaan lapangan kerja. Mereka nggak malas kok, gitu kan ya. Mereka pengen kerja, gitu kan. Mereka juga malu kali kalau misalkan dapat bantuan bansos terus kan ya. Tapi bagaimana menciptakan pekerjaan kalau seandainya ekspornya melambat? Industri pengolahan, ini manufaktur loh. Manufaktur industri pengolahan, ini yang menyerap tenaga kerja paling besar. Kalau kita bicara manufaktur, di pertanian, ini paling besar juga. Di antara semua sektor usahanya. Jadi kalau dua ini pertumbuhannya lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi, ya wallahu alam kita bisa mengharapkan ada penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Kalau kita bicara sektor yang lain, misalkan transportasi, perdagangan besar dan eceran, barang dan jasa, terus kita bicara mengenai sektor konstruksi lebih banyak dianggarkan dari alokasi APBD atau APBN. Nah kalau APBN-nya habis untuk bantuan sosial, ini juga akan melambat. Lapangan pekerja juga makin kecil. Gitu loh. Jadi ini kompleks gitu loh. Ini kompleks. Masalah ekspor yang melambat ini itu nggak bisa dilihat sebelah mata, disepelekan itu nggak bisa loh. Saya sudah berkali-kali mengulang ya di banyak media bahwasanya kalau kinerja fundamental ekonomi yang paling baik, yang paling mencerminkan kondisi di ekonomi Sumatera Utara adalah kinerja ekspornya. Kalau kondisi pertumbuhan ekonomi 5,01% dianggap sebuah keberhasilan, oke kita gini aja deh. Coba itu bansosnya dicabut dulu. Nah, kita lihat pertumbuhan ekonomi kayak gimana. Nah, berani nggak seperti itu? Nah, berani nggak? Ada yang berani nggak kayak gitu? Biar kita lihat nih wajahnya ekonomi itu seperti apa. Karena ekspornya jelek. Karena saya tetap yakin salah satu yang menunjang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang paling dominan, yang paling mencerminkan fundamental, ya kinerja ekspornya itu tadi. Itu dia. Ini dia. Yang paling fundamental adalah kinerja ekspornya. Yang jelasnya apapun itu, bagaimanapun itu, masyarakat ingin solusi. Petani ingin dia lebih, kalau bisa menikmati sepenuhnya lah. Jangan kami hanya mendengarkan aja yang menikmati si A, si B, si C kan gitu. Cuman itulah tadi, ternyata pikir gabungan perusahaan juga dapat menikmati, rupanya menderita juga rupanya. Nggak nyangka, baru ini kita. Wah rupanya gabungan ekspor Indonesia juga ikut terimbas atas ini. Karena pasti dengan kondisi yang sekarang. Ini dikarenakan tidak diberikannya kewenangan penuh untuk menjalankan. Jadi intinya Bang, dalam statement ini sebagai closing statement di apalah pesan-pesan Abang Endah. Terima kasih Bang Munir. Saya mengurai sebentar sebelum saya ambil statementnya. Pertama, saya mau sampaikan bahwa peningkatan ekonomi di Sumatera Utara ini yang meningkat itu karena konsumsi. Ya, itu konsumsi. Bukan ekspornya, konsumsinya. Itu berdampak terhadap impor juga. Betul. Ya, karena kebutuhan impor dan konsumsi. Itu itu perekonomiannya. Nah, sekarang saya kembali lagi ekspor. Komoditi ekspor ini ada dua yang secara besar. Pertama itu pertanian dan juga hasil industri. Betul. Ya. Kalau pertanian memang itu kita harus kembali ke hulu. Betul. Itu adalah karena pemilik komoditi itu adalah para petani dan masyarakat lah. Kalau industri itu adalah yang punya industri. Ya. Memang seperti Bang Gunawan tadi, kalau misalnya industri ini meningkat, memang tenaga kerja meningkat. Betul. Ya, memang tenaga kerja meningkat. Ya. Artinya pemilik modal juga meningkat.
Tapi menurut saya ini tidak bisa berbasis peningkatan per kapita bukan ini yang menentukan gitu loh. Tapi kalau ya pemilik komoditi petani ini meningkat pasti per kapita pasti meningkat. Iya. Betul Iya, kan? betul. Iya. Karena di sini tenaga kerja ada. Betul. Iya kan? Dan artinya petani itu juga meningkat gitu loh. Dan petani tahulah berapa, bukan seperti pemilik modal. Kalau pemilik modal mereka bangun pabrik memang dengan forecastingnya bahwa dia akan mendapat sekian gitu. Tapi kalau petani kan tidak seperti itu dia. Dia penting bagaimana ini produknya diambil dan terus bergulir gitu loh. Nah ini dua ini. Nah yang menjadi perhatian kita sebenarnya adalah pertanian gitu loh. Kalau ini pemilik modal, industri kan pemilik modal. Susah kita ya kan memforecast siapa ini kan. Tapi yang menurut saya itu basis ekonomi kita, basis per kapita kita itu adalah di pertanian, adalah masyarakat tani. Ini sebetulnya diayomi. Ini harus diberikan penjelasan. Mereka harus diajari, jangan mereka hanya menghasilkan komoditi, tapi tidak diajari bagaimana mereka melakukan perdagangan. Dan mereka juga punya akses. Saya minta sebenarnya kepada pemerintah saudara, melalui dengan dinas perindustrian dan pariwisata, ayo bergeraklah ke atas kedutaan kita. Bicara di sana semua, buat hubungan, kan tidak harus pergi ke sana, kita bisa by Zoom. Oke, misalnya kedutaan di Malaysia apa aja komoditi yang butuh di Malaysia, ya udah nanti kita carikan di sini ke petani kita. Jadi tidak harus kunjungan, tidak. Misalnya kemana lagi kita, ke India, ke Cina, coba kita lihat tren hari ini. Pak Gunawan ini boleh apa ya Pak? Ya. Tren buyer, negara buyer itu kan itu aja kan Pak? Betul nggak? Nggak ada berkembang. Artinya kan di situ produk kita tuh stagnan gitu loh. Iya kan? Yang paling banyak kan China. Ya. Ini pun saya ini harus kalau saya sebagai seorang sebagai seorang pengamat, saya pertanyaan lagi nih. Kenapa kok China ini banyak sekali di sana gitu? Apakah daerah transit? Gitu Bang. Ini kan saya terlalu curiga. Kok terlalu banyak ke sana ya? Ada apa? Memang kebutuhan negara itu gitu loh. Atau memang daerah transit. Setelah di situ dia berdagang, diambil terus dia olah kemana-mana gitu loh. Yeah. Nah inilah yang saya pikir pemerintah harus campur tangan. Dan semua stakeholder. Nah kita tahu stakeholder ekspor itu ada bea cukai, ada karantina, ada pemerintah, ada Pelindo, ada dinas perhubungan. Ini kan stakeholder, harusnya bersama gitu loh. Saya minta karantina juga harus betul ke hulu, ke petani. Saya minta juga bea cukai juga itu. Nah untuk itu kami, Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, memberikan solusi adalah membuka sekolah ekspor bagi para pemilik komoditi. Itu aja, terima kasih. Luar biasa sekali ya. Terima kasih. Nah, ini luar biasa, artinya waktu kita juga yang membatasi kita. Terima kasih kepada Abangda Hendrik Stompul. Terima kasih juga kepada Abangda Gunawan. Yang jelasnya kita ingin berlama-lama, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Belah batang dibelah, jangan dibelah sebatang jati. Berpisah kita boleh berpisah, tapi tak boleh berpisah dalam hati. Bersama kita kembali, dan teman saya Hasana, pamit undur diri, sampai bertemu di acara Markompur selanjutnya.